Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang kampus dimanapun kalian berada. Sebelum memulai pembahasan di video kali ini, saya mau sedikit curhat, boleh ya? Ya, untuk lagi-lagi untuk kesekian kalinya, untuk ketiga kalinya saya mengubah nama channel ini. Awalnya dulu bernama channel Inot, kemudian berubah menjadi para pakar les dan privat, dan kali ini channelnya kembali berubah dan saat ini namanya menjadi Pejuang Kampus. Kenapa berubah? Ya karena ceritanya panjang, teman-teman semua. Belum lagi saya juga minta maaf kenapa baru upload, karena saya disibukkan dengan berbagai kegiatan di sekolah maupun di luar sekolah, dan akhirnya sekarang bisa membuat video lagi. Mudah-mudahan mulai hari ini, mulai sekarang sampai seterusnya saya bisa konsisten ya membuat pembahasan-pembahasan soal yang mungkin dibutuhkan untuk kalian semua. Oke, kita mulai saja ya. Ya, di video kali ini saya akan membahas soal mengenai kesalahan kalimat ya. Kalau soalnya kesalahan kalimat, berarti ada sesuatu yang salah dengan kalimat yang disajikan gitu. Bisa apa saja kesalahannya, bisa penggunaan tanda baca, bisa kesalahan karena tidak efektif, tidak baku, ataupun yang lainnya. Nah, di sini sudah disajikan dua buah kalimat ya. Saya bacakan kalimatnya. Kalimat pertama berbunyi seperti ini. Bagi siswa-siswi peserta lomba baca puisi diminta berkumpul di aula. 2. Bagi siswa-siswi peserta seminar pendidikan diharap segera daftar ulang. Nah, kalau kita tidak analisis dengan saksama, sebetulnya ini seperti normal-normal saja ya, seperti biasa saja, kalimat biasa yang sering kita ucapkan atau sering kita dengar bahkan seperti itu. Tapi kalau kita analisis, sebetulnya ada kesalahan dari dua kalimat yang disajikan di atas. Oke, kita langsung saja ke soalnya ya. Alasan kedua kalimat tersebut salah karena menggunakan A, kata seminar dan pendidikan. Nah, kata seminar dan pendidikan sendiri itu terdapat di kalimat 2. Apakah salah penggunaan kata seminar dan pendidikan? Tentu saja tidak ya. Kenapa? Karena sebetulnya justru kalau kata atau frasa seminar pendidikannya ini dihilangkan, informasinya jadi kurang lengkap gitu ya. Jadi bagi siswa-siswi peserta diharap segera daftar ulang. Peserta apa gitu? Konteksnya kan tidak ada kalimat lain yang menjelaskan ada kegiatan apa, peserta apa dalam informasi yang dimaksud dalam kalimat kedua seperti itu. Jadi sebetulnya justru kalau kita hilangkan frasa seminar pendidikannya, informasinya jadi berkurang, jadi hilang gitu. Jadi pilihan ganda A tidak tepat ya sebetulnya. Nah, kemudian pilihan ganda B, kata depan bagi pada awal kalimat. Nah, ini saya yakin kalian pasti sering mendengar bagi siswa-siswi, bagi rekan-rekan. Nah, kalau disimpan di awal itu sebetulnya kurang tepat. Kenapa? Karena nanti kalimatnya akan menjadi akan jadi keterangan ya, jadi keterangan. Jadi kalau kalian menggunakan kata depan di awal, ya boleh saja sih sebetulnya, cuman harus dipisahkan antara klausa keterangan dan klausa intinya gitu. Kalau ini sebetulnya jadi tidak ada klausa inti ya. Kenapa? Karena kalau kalian harus tahu kata atau fungsi kata apapun yang berada di belakang kata depan itu pasti jadi kata keterangan, yang bisa kata keterangan apapun gitu. Bisa kata keterangan waktu, bisa kata keterangan benda, cara, alat gitu. Jadi ini satu informasi yang harus kalian pahami. Jadi kalau sebuah kalimat diawali dengan kata depan itu akan salah. Kenapa? Karena akan jadi kalimatnya hanya berupa fungsi, kalimatnya hanya berupa keterangan saja seperti itu. Karena fungsi dari kata depan adalah membentuk kata keterangan seperti itu ya. Jadi harusnya bagaimana? Harusnya dihilangkan sebetulnya, langsung saja. Siswa-siswi peserta lomba baca puisi diminta berkumpul di aula. Itu tepat, sudah tepat sebetulnya. Siswa-siswi peserta lombanya, siswa-siswi peserta lomba baca puisinya itu sebuah frasa, subjek, dimintanya itu predikat gitu ya, berkumpulnya itu pelengkap ya, di aula keterangan lagi gitu. Tapi kalau diawali dengan kata depan bagi, justru jadi keterangan, kemudian ya keterangan semuanya gitu. Jadi ini jadi kalimatnya tidak efektif, sama halnya dengan kalimat kedua seperti itu.
Ya jadi sebetulnya jawabannya ini B ya sebetulnya. Tapi ya coba kita analisis pilihan ganda yang lain. Pilihan ganda C, kata siswa-siswi untuk menunjukkan jamak ya betul, tidak apa-apa. Berarti kan eh, yang dimaksud lebih dari satu siswa dan heterogen, bukan hanya siswa saja atau siswi saja, tidak apa-apa ya sebetulnya siswa-siswi, kecuali kenyataannya misalnya yang diikuti pesertanya itu hanya diikuti oleh siswa saja atau siswi saja, tapi kan di sini tidak dijelaskan seperti itu. Jadi tidak apa-apa menggunakan bentuk jamak siswa-siswi seperti itu, khususnya di kalimat ini ya, di dua kalimat ini seperti itu. Kemudian kalimat pasif untuk mengumumkan tidak jadi masalah ya. Oh, apa bukti ini kalimat pasif? Nah, buktinya dengan penggunaan predikat yang menggunakan awalan di ya, diminta, diharap itu. Jadi pasti kalimatnya pasif gitu. Kalau meminta, mengharap itu jadi aktif. Mungkin nanti di video yang lain akan saya jelaskan ya mengenai kalimat aktif dan pasif. Tapi yang perlu kalian tahu di pembahasan kali ini, kalau sebuah kalimat berpredikat menggunakan awalan di, itu pasti kalimatnya adalah kalimat pasif seperti itu. Tapi tidak masalah ya, kita menggunakan kalimat pasif dalam melakukan pengumuman itu tidak masalah. Kemudian kata peserta setelah subjek, ya tidak, sebetulnya subjeknya ya kalau kata bagian dihilangkan, subjeknya itu berupa frasa gitu ya. Siswa-siswi peserta seminar pendidikan itu subjek semuanya gitu. Perluasan subjek, luas subjeknya. Tapi yang dimaksud hanya satu satu hal saja, satu subjek itu peserta gitu ya. Jadi jawabannya adalah B. Jadi kata baginya itu tidak usah membuat kalimat ini jadi kalimat tidak efektif. Oke. Itu saja untuk pembahasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.